Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Yes. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa ya, kalian memang anak-anak hebat semuanya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin doa di antara kalian? Ya, silakan Maksi pimpin doa. Attention please. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Finish chanting for the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maksi yang sudah memimpin doa. Coba tolong tengok kanan kiri. Ada nggak teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ini siapa? Yang nggak masuk? Oh iya, Furqan. Tahu nggak Furqan kemana? Iya, tadi orang tuanya ya sudah menghubungi dulu. Kita Furqan itu lebih sakit, kita doakan ya, semoga Furqan cepat sembuh dan bisa bersama dengan kita untuk belajar bareng-bareng ya. Ayo lihat juga kerapiannya, sudah rapi belum? Dicek ya nak. Sudah rapi? Sudah, alhamdulillah. Ya, seperti biasa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang memimpin? Ayo iya silakan Salsa bimbing menyanyikan lagu apa Salsa? Ya, kita akan menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira ya. Yuk. Ayo teman-teman, kita berdiri untuk menyanyikan lagu nasional Sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia
dengan baik. Apalagi tidak berisik. Benar. Terus tertib. Itu ya, itu keyakinan kelas yang udah kita sepakati bersama. Bisa kita laksanakannya? Bisa. Yakin bisa? Bisa. Yakin, harus yakin ya. Ya. Nah, untuk lebih bersemangat lagi sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdiri. Kita berdiri semua. Ya, kita berdiri yuk, kita break dulu. Ya. 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 Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Iri iri. Ya, ada Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, berbelajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. siapa kita? 5D. Kelas 5D. Literasi, inovatif, mandiri, aktif. Ya, tepuk tangan buat kita. Ya, silakan kembali. Nah, sekarang ya, coba kalian biar belajarnya lebih fokus, berpikiran positif dan berhati jernih. Yuk kita duduk dengan nyaman, dengan rileks ya. Duduk senyaman mungkin, serileks mungkin. Sudah, tangan boleh taruh di atas meja, boleh juga di atas paha kalian. Duduk senyaman mungkin. Ya, nah, ya, pejamkan mata kalian perlahan-lahan. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Tarik nafas lagi yang dalam, keluarkan lagi. Bayangkan kalian berada di pedesaan yang nyaman, yang tenang, yang asri, yang indah. Di situ ada kicauan burung, ada air mengalir, sangat jernih, yang banyak pepohonan dengan udara yang segar dan bersih. Tarik nafas lagi yang dalam, keluarkan perlahan-lahan. Tarik lagi nafas yang dalam, keluarkan lagi. Ya, buka mata kalian pelan-pelan. Buka mata kalian pelan-pelan. Ya, sudah rileks, sudah nyaman, bisa fokus. Biar pikiran kita apa? Positif. Biar pikiran kita positif, hati kita jernih, bisa melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, nah, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Masih ingat nggak minggu yang lalu kita belajar tentang apa ya materinya?
dalam spidol tidak beraturan nih, bisa nggak kira-kira? Mengapa tidak bisa? Iya betul, katanya pasti akan berantakan. Terus apa lagi? Ya, iya akan berantakan. Terus bisa nggak kira-kira kalau tidak berurutan? Tidak bisa ya. Nah, tidak akan bisa kalau tidak berurutan. Nah, berarti kita harus menyelesaikan ya masalahnya dengan berurutan, teratur ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa materinya? Berpikir komputasional. Nah, kalian tadi sudah berpikir secara komputasional tuh. Kenapa? Sudah berpikir secara komputasional karena kalian tadi sudah menerapkan langkah-langkahnya secara berurutan. Betul. Sama lagi? Ya, berarti iya sistematis. Betul nggak? Ya. Nah, kalau misalnya kita cara isi spidolnya itu nggak berurutan, nggak sistematis, bisa nggak ya? Bisa, nggak akan jadi, ya nggak? Terus akan ya. Nah, tadi kalian sudah nih mencoba untuk berpikir secara komputasional. Nah, sekarang dulu tanya, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, kalian pernah nggak mengalami suatu masalah? Pernah. Apa yo yang kalian masalah yang kalian alami? Ya? Berangkat sekolah. Apa? Terlambat berangkat sekolah? Iya. Apalagi kira-kira? Mengerjakan soal matematika susah ya, kesulitan pahami itu masalah. Terus apa lagi kira-kira? Apalagi? Iya, lupa dalam membawa alat tulis. Nah, berarti kita harus cari apa? Cari solusinya. Betul kan? Kita harus mencari solusinya. Nih, tadi kata Akio, lupa guru membawa alat tulis. Supaya tidak lupa, maka kita harus berpikir logis, sistematis. Jadi apa dong solusinya kalau lupa bawa alat tulis? Ayo. Ya. Menyiapkan alat Oh iya, dipersiapkan di malam hari sebelum berangkat ke sekolah. Ayo apa lagi? Biar nggak lupa membawa alat tulis. Ya, gimana? Berpikir komputasionalnya tadi. Terus apa lagi ya, Hapsi? Bangun pagi. Oh iya, agar kita punya waktu untuk mengecek kembali alat tulis yang sudah kita siapkan. Kira-kira ada yang tertinggal nggak nih? Dicek lagi nih, ya. Ya, Hapsi. Nah, terus apa lagi kira-kira? Solusinya ya kita. berangkat sekolah kita mengeceknya. Ya, sebelum berangkat sekolah kita harus mengeceknya. Itu ya, itu namanya kalian sudah berpikir secara komputasional. Nah, jadi pengertian berpikir komputasional itu apa? Anda tadi berpikir secara logis, betul nggak? Betul. Terus apa lagi? Ya, berpikir secara sistematis. Ya, terus apa lagi? Ya. Berpikir secara teratur. Jadi kita harus punya kemampuan cara berpikir secara teratur.
berpikir komputasional? Apa? Ya, berpikir secara teratur, logis, dan sistematis. Nah, kenapa kita harus belajar berpikir komputasional? Karena nih, tujuan kita belajar hari ini yaitu supaya bisa apa? Supaya menjelaskan tentang konsep berpikir komputasional. Terus apa lagi tujuan kita belajar? Ya, dapat menyebutkan prinsip berpikir komputasional. Terus tujuannya lagi adalah supaya kita dapat menulis instruksi secara teratur, logis, dan sistematis dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami. Terus lanjut supaya supaya bisa menerapkan berpikir komputasional ya dengan dalam menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi sehari-hari. Itu tujuan kita belajar berpikir komputasional. Terus apa yang manfaatnya? Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya supaya kita bisa membantu menyelesaikan tugas, bisa untuk mengambil suatu keputusan, ya, dan bisa mencari solusi pemecahan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yakin pasti kamu pada punya masalah kan? Ya kan? Nah, mulai hari ini kamu harus tahu masalahnya apa, solusinya juga harus tahu. Solusinya harus diselesaikan dengan cara berpikir komputasional. Ya, itu manfaatnya kita belajar berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas pembelajaran. Yang pertama, kita akan menonton film. Suka nggak? Suka. Kita nonton film, nanti kalian cermati, kalian amati tentang bagaimana berpikir komputasional. Nah, ya, setelah itu nanti kalian diskusi. Diskusi secara berkelompok. Jadi ada tugas yang akan diberikan untuk tugas kelompok dan ada juga tugas individunya. Ya, setuju? Setuju. Ya, kita sekarang akan menonton film dulu secara bersama-sama. Ya. Nah, liburan kali ini kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebutuhan di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Oh,
udaranya segar banget, indahnya desa ini sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya cari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Hal yang tadi menonton film animasi tentang berpikir komputasional, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ada yang disampaikan? Siapa ya? Ya coba sama mau menyampaikan apa? Dari saya melihat ya mereka membagi rumah dan membagi tugas. Oh, tadi katanya Salma melihat nih. Salma melihat pada saat membersihkan rumah, mereka membagi tugasnya ke orang lain. Betul nggak? Betul. Ya, kita tepuk salut buat Salma yuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada lagi yang disampaikan dari apa yang kalian lihat? Ya, Sofi. Oh, lihat banyak ya pohonnya ya, yang sama ya, yang mirip, terus berjejer ya, betul nggak? Betul. Kita tepuk salut buat Sofi yuk, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada lagi yang ingin kalian sampaikan? Oh iya ada, yuk yang diizin dulu, ayo Asila apa? Dari saya melihat mereka memasuki dua yang Oh tadi kata Sila melihat tuh mereka memilih pohon yang berbuah saja, yang tidak berbuah tidak diabaikan ya, karena mereka mau apa? Mau mengambil buahnya, jadi mereka
bis mangga dengan langkah-langkah yang teratur. Nah itu semua namanya berarti kita sudah berpikir secara komputasional. Jadi cara berpikir komputasional yaitu apa? Jadi berpikir komputasional adalah dia berpikir secara cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah secara teralur, logis, dan sistematis. Jadi cara berpikir kita harus teratur, logis, dan sistematis. Itu dinamakan dengan berpikir komputasional. Nah, tadi kan kalian baru nonton film nih ya. Ada yang berbagi tugas dalam membersihkan rumah, ada yang melihat pohon yang mirip banyak ya berbaris, gitu kan. Terus juga ada yang membuat bis mangga dengan langkah-langkah, ya. Ada yang melihat pohon yang hanya berbuah aja. Nah itu dalam berpikir komputasional kita harus melaksanakan prinsip-prinsip berpikir komputasional yang terdiri dari yang pertama ya, jadi dalam menerapkan cara berpikir komputasional kita harus menerapkan cara atau prinsip dekomposisi. Yang kedua, ya, kita harus mengenal pola. Yang ketiga, prinsipnya abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ini adalah prinsip cara berpikir secara komputasional. Berarti prinsip berpikir komputasional ada berapa? Nah, yang pertama jadi ada dekomposisi, mengenal pola, ya, abstraksi, dan berpikir algoritma. Nanti kita pelajari ya. Nah, dekomposisi itu apa sih? Tadi kan Salma bilang ya, Bu, kita membersihkan rumah dengan cara membagi tugas. Artinya berpikir komputasional itu artinya apa? Iya betul Kenji. Tepuk hebat buat Kenji ya. Tepuk hebat buat Kenji. Kenji hebat. Kenji hebat. Hebat. Jadi benar ya, nah apa yang disampaikan oleh teman kalian, ya apa yang disampaikan oleh Kenji itu benar, bahwa dekomposisi
memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil, kalian juga bisa nih mencari permasalahannya apa. Ya, nih ayo. Aku berkaki 4. Terus yang kedua, aku tidurnya di kandang. Terus aku bersuara gitu ya. Siapakah aku? Kaila, Mak. Sapi betul nggak? Tepuk tangan. Ya. Nih, guru punya tebak-tebakan lagi. Mau? Nih ya. Nih. Ayo, aku berkaki 2. Terus punyaku di atas pohon. Terus aku suka terbang ke laut mencari mangsa. Siapakah aku? Yang tiga, Mak? Burung apa? Ya, burung elang. Tepuk tangan buat kita. Tuh. Nah, jadi berpikir dekomposisi itu kita selain memecahkan masalah menjadi bagian kecil, kita juga bisa mencari permasalahannya, ya. Tuh. Nah, nih dengan dekomposisi kita dapat menguraikan masalahnya yang rumit menjadi masalah yang lebih sederhana. Agar apa? Ya, nah berikutnya yang kedua yaitu kita pengenalan pola itu kita berarti menemukan kesamaan, ya, atau mengidentifikasi kesamaan, ya. Nah, menemukan kesamaan secara berulang untuk menyelesaikan suatu masalah, ya. Contohnya apa? Contohnya, ayo. Contohnya, nih kalian bisa lihat. Contohnya apa? Nih kalian bisa lihat ya. Nah ini gambar apa ya? Ya gambar apa? Nah ini gambar pola ya. Iya, gambar pola. Berarti di situ coba kalian amati, ya. Ada kesamaan nggak? Ada kesamaan nggak? Ada perbedaannya nggak? Ada benda yang berulang nggak? Jadi pola itu ya bisa kesamaan warna, bisa kesamaan gambar atau bentuk, bisa juga kesamaan apa? Bisa juga urutan waktu atau bisa juga dalam bentuk angka. Ya kalian lihat di depan. Kalau kalian amati, ini adalah sebuah pola. Ya, nah kalian lihat yang warna kuning ada berapa ya? Ayo siapa yang mau menunjukkan ke depan? Ayo kopi. Ayo tunjukkan coba yang warna kuning ada berapa? Yang mana aja coba?
gambarnya. Ya. Nah, ini ada bulat, ya, ada gambar apa? Segitiga, ada bintang. Ya, coba yang urutan ke-8 kira-kira bentuknya apa ya? Segitiga. Siapa yang bisa? Ayo gambar segitiga. Ya, siapa ya? Ayo, Rizky maju. Yang segitiga. Bentuk segitiga. Betul nggak? Betul. Ya, betul. Ya. Nah, berarti ya terima kasih Rizky. Nah, ini pola bukan? Jadi betul ya. Nah, ini berdasarkan bentuknya tuh, betul nggak? Betul. Nah, kita main sekali lagi ya. Kita bermain. Nah, sekarang yang ini. Nih, kalian amati dulu, ayo. Baris keberapa yang kosong? 5. Kita isi apa ya? Ini pola apa ya? Oh, siapa yang bisa mengisi baris kelima? Mengisi baris kelima, ya, Dila, ayo maju. Betul nggak? Ya, jadi karena pola warna merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning. Betul ya? Yang baris kelima ini kita kasih bentuknya warna merah. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Betul ya? Warna merah. Nah, ini namanya pola. Sudah paham? Ya. Yuk bermain lagi. Yuk kita bermain lagi. Nah, kalian amati. Ini pola apa? Nah, berarti yang kosong kita isi angka berapa? Siapa yang mau maju? Cek ini maju. Betul ya? Tangan buat jadi ini pola angka 1 ya, madep kanan kiri, 2 madep kanan kiri, 3 madep kanan kiri, 4 madep 5, juga madep kanan kiri. Ya, jadi pola adalah ya, betul sekali, menemukan atau mengidentifikasi kesamaan secara berulang untuk memecahkan suatu masalah. Ya, nah, prinsip yang ketiga ini apa? Apa? Abstraksi. Yang berikutnya yaitu berpikir komputasional menggunakan prinsip abstraksi. Nah, abstraksi itu berarti kita fokus pada hal-hal yang penting saja, ya, yang
sekolah SDN Center Timur Nah, bagaimana menyelesaikan atau membantu Pak Ojol agar dia bisa mengantar barang sampai ke tujuan? Ayo, bagaimana caranya? Ya, ngasih tahu arah yang benar ya. Ya, tapi itu masih ini ya, masih umum, belum spesifik. Bagaimana cara mengasih tahu arah yang benar? Ya, ya, di belakang pasar Jongkok, betul nggak? Betul nggak? Ya, semua orang tahu ya. SDN Center Timur itu letaknya di belakang pasar Jongkok. Siapa lagi ayo? Kira-kira supaya Pak Ojo bisa mengantarkan barangnya ke sekolah. Apa? Ya, siapa? Sebelah balai RW, betul. RW kali RW berapa? Ya, RW kan 6 ya. Nah, RW 6 berarti kan bisa nggak dicari? Mudah nggak? Mudah, ya. Tuh, terus apa lagi? Ayo, biar Pak Ojo sampai ke sekolah untuk mengantar barangnya. Iya, di samping Masjid Nurul Mumi. Ya, yuk tepuk hebat buat Hamsidan, Fadlan. Tepuk hebat, Fadlan hebat, Hamsi hebat, hebat. Iya, betul ya. Jadi abstraksi itu kita fokus nih, ya pada hal-hal yang relevan, pada hal-hal yang penting saja. Yang tidak penting kita abaikan. Gimana paham? Ya, yang berikutnya yaitu berpikir algoritma. Berpikir algoritma itu apa? Ya, berpikir dengan menggunakan langkah-langkah ya. Logis dan sistematis. Nah, ini ada contoh bagaimana caranya kita tidur di tempat tidur ya. Nah, bagaimana cara membersihkan tempat tidur? Yang pertama, ayo siapa yang bisa? Ya, pada apa? Turunlah dari tempat tidur. Ya, kita turun dulu ya dari tempat tidur. Lalu ya, yang dikis apa dikis? Rapikan spraynya. Ya, betul. Lalu diapakan lagi ya, Safria? Ya, ditepuk-tepuk ya, ditepuk-tepuk, dibersihkan bantal dan gulingnya. Lalu diapakan lagi? Ya, Oki. Ya, letakkan bantal dan guling dengan dengan rapi. Terus apa lagi ya kira-kira? Ya, gimana? Lipatlah selimutnya. Betul. Terus apa lagi? Udah. Nah, itu cara merapikan tempat tidur. Udah, kalian memang hebat-hebat. Tepuk hebat. Hebat-hebat. Hebat-hebat. Nah, kira-kira berpikir algoritma itu contohnya apa ya? Yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari ya? Kita buat teh. Iya, buat teh ya. Nah, buat teh itu berarti kita harus menggunakan langkah-langkah
gelas dan sendok. Lalu taruh bubur teh. Lalu taruh gula. Tuang air panas ke gelas. Lalu diaduk dan sajikan. Iya. Tepuk tangan buat Candy. Aku hebat. Candy hebat. Candy hebat. Nah, ya itu ya. Jadi berpikir algoritma apa tadi? Berpikir secara iya. Jadi cara berpikir dengan menggunakan langkah-langkah yang teratur dan sistematis. Nah, sekarang kalian ya sudah berkelompok ya. Nah, guru akan memberikan tugas kelompok yang harus kalian diskusikan terkait dengan prinsip berpikir komputasional. Ya, sudah siap ya? Ya, tepuk diam. Diam dong. Yang berisik. Ya, Ibu bagikan dulu ya lembar kerjanya. Ya, sudah dapat semua kan LKPD-nya? Ya. Nah, kalian lihat dulu ya. Nah, lihat dulu di sini instruksinya. Di sini ada seorang petani yang harus menyeberangkan satu persatu barang yang dibawanya sampai ke seberang sungai. Ya, nah, yang mau diseberangkan yaitu ada serigala, ada domba, ada sayuran. Tapi perahu yang ada cuma bisa menampung satu beban, ya. Jadi hanya satu saja, nggak boleh banyak-banyak. Nah, di situ bagaimana cara petani itu memindahkan semuanya ke seberang dengan meninggalkan barang yang lain tanpa ada yang saling memakan masing-masing pada saat ditinggal. Jadi petani itu harus bawanya satu dalam menyeberangi sungai. Tetapi yang ditinggal itu jangan sampai dimakan, ya. Bisa diskusi, silakan waktunya kalian untuk berdiskusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan. Kira-kira bagaimana ya pemecahan permasalahannya secara dekomposisi, secara pengenalan pola, secara atraksi dan secara berpikir algoritma. Ayo silakan
komposisi. Dan komposisi penjelasannya komponen petani, serigala, domba, sayuran, sungai, perahu. Tujuan sekolah menyeberang dengan anak. Pola penjelasan, pola bahaya. Serigala, domba, tanpa petani. Domba dimakan. Domba plus sayur tanpa petani. Sayur dimakan. Dari kondisi berbahaya jangan paskan kontrol petani fokus pada pasang bawaan dari kondisi aman supaya langkah sampai segera. Langkah solusi aman. 1. Petani menyeberang dengan domba. 2. Petani kembali sendiri. 3. Petani menyeberang dengan serigala. 4. Petani kembali awal dengan domba. 5. Petani menyeberang dengan sayur. 6. Petani kembali sendiri. 7. Petani menyeberang terakhir dengan domba. Presentasi dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih kelompok apa? Ayo lanjut kelompok ya, kelompok 2. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Perkenalkan, nama saya Acila. Perkenalkan, nama saya Sasa. Perkenalkan, nama saya Intan. Perkenalkan, nama saya Panji. Perkenalkan, nama saya Kenzi. Perkenalkan, nama saya Rizky. Kami akan mempresentasikan bagaimana cara petani itu membedakan semua keseberang dengan meninggalkan barang yang lain tanpa ada yang saling memaafkan. Komponen petani serigala, domba, sayur, sungai, perahu. Tujuan semua nyebrang dengan aman. Pola bahaya serigala, domba tanpa petani, domba dimakan, domba sayur tanpa petani, sayur dimakan. Langkah solusi aman. 1. Petani nyebrang dengan domba. 2. Petani kembali sendiri. 3. Petani menyeberang dengan serigala. 4. Petani kembali awal dengan domba. Petani menyeberang dengan sayuran. Petani kembali sendiri. Petani menyeberang terakhir kali dengan domba. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ayo lanjut ya, silakan kelompok 5. Assalamualaikum
Perkenalkan nama saya Satria. Perkenalkan nama saya Dewi. Dekomposisi petani, serigala, domba, sayur, sungai, perahu. Tujuannya semua menyeberang dengan aman. Pola bahaya serigala, terus domba, tanda kurung berserani dengan domba dimakan serigala. Domba bersayur, hindari kondisi berbahaya dengan memprioritaskan kontrol misalnya pada barang bawaan dan kondisi aman tiap langkah sampai diseberang. Algoritma maka solusi aman. Satu, petani menyerang domba. Dua, petani dimakan sendiri. Tiga, petani dimakan serigala. Empat, petani kembali awal dengan domba. Lima, petani menyeberang dengan sayuran. Enam, petani kembali sendiri. Tujuh, petani menyeberang delapan kali dengan domba. Ya, lanjut kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari nama saya Stefano, adik saya Nova, nama saya Safia, nama saya Hafsin, nama saya juga nama saya Bika. Kami ingin mempresentasikan analisis logika. Dekomposisi komponen petani, serigala, domba, sayur, sungai, perahu. Tujuan semua berbagi dengan aman. Abstraksi hindari kondisi bahaya dengan memprioritaskan kontrol petani. Fokus hanya pada barang bawaan dan kondisi aman tiap langkah sampai semua diseberangi. Sama solusi aman. Satu, petani menyeberang dengan domba. Dua, petani kembali sendiri. Tiga, petani menyeberang dengan serigala. Empat, petani kembali awal dengan domba. Petani menyeberang dengan sayuran. Petani kembali sendiri. Petani menyeberang kaki kali dengan domba. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, lanjut kelompok 3. Silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terdiri dari Perkenalkan, nama saya Kayla. Kenalkan nama saya Dewi. Kenalkan nama saya Fadla. Kenalkan nama saya Ganes. Kenalkan, nama saya Akio. Kenalkan, nama saya Reni.
Petani, serigala, domba, sayur, sungai, perahu, tujuan semua menyeberang bersama. Pola kain, serigala plus domba, tanpa petani domba dimakan. Domba plus sayur, tanpa petani sayur dimakan. Abstraksi, hindari kondisi berbahaya, memprioritaskan faktor petani, fokus pada hanya pada barang bawaan dan ke kondisi aman. Dia terangkat sampai dengan di seberang. Algoritma petani langkah solusi aman. 1. Petani menyeberang dengan domba. 2. Petani kembali sendiri. Petani menyeberang dengan serigala. Petani kembali awal dengan domba. Petani menyeberang dengan sayuran. Petani kembali sendiri. Petani menyeberang terakhir kali dengan domba. Sekian dari saya dan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hebat-hebat ya, keren-keren gak presentasinya? Keren, ya semua sudah memahami tentang berpikir komputasional dengan menggunakan 4 konsep dasar berpikir komputasional. Setelah kalian selesai berdiskusi bareng, presentasi, dan menemukan pengalaman barunya untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara berpikir secara teratur, logis, dan sistematis. Nah, Bu Guru akan memberikan apresiasi kepada kalian. Mau nggak bernyanyi? Mau. Ya, ini sekarang ya kita nyanyi bareng-bareng ya tentang berpikir komputasional. Siap? Siap. Kita berdiri dulu. Komputasional, ayo kita lakukan. Belajar bersama teman pasti menyenangkan. Dekomposisi, nama
Ya, kerjakan ayo sekarang. Ya, sudah selesai semuanya. Ayo, tunjukkan. Alhamdulillah selesai Hari ini kita telah belajar tentang apa yo? Apa? Iya, betul, berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ayo, berpikir komputasional ya. Berpikir secara teratur, logis, dan sistematis. Iya, betul ya, berpikir secara logis, teratur, dan sistematis. Nah, agar cara berpikir kita logis, teratur, dan sistematis, kita menggunakan apa aja tadi? Cara berpikir yang pertama apa? Iya, betul, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Ayo, siapa yang mau? Ya? Yang bermasalah? Ya? jadi kecil-kecil. Oh iya, menyelesaikan masalah yang besar menjadi bagian yang kecil agar lebih mudah. Terus apa lagi? Pengenalan pola ya. Ayo pola apa ya? Pola? Ya tidak. Mencari kesamaan untuk menyelesaikan masalah. Iya. Nah, terus apa lagi ya? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Ya, apa sih? Semakin mudah dan memikirkan yang mungkin lebih mudah dipahami. Iya, mengambil yang apa penting-pentingnya aja ya. Yang penting-pentingnya yang relevan dan mengabaikan yang tidak penting agar masalahnya cepat diselesaikan. Terus apa lagi ya? Berpikir algoritma. Berpikir algoritma. Ya. Berpikir algoritma apa? Iya. Ya, ya apa Kaira? Iya, cara berpikir dengan menggunakan apa? Langkah secara teratur dan sistematis. Contohnya tahu? Tahu kan contohnya? Tahu ya, udah paham ya? Kan kita udah praktek, sudah mencoba, sudah memberikan contoh. Ya, nah nanti kalian setelah pulang sekolah di rumah itu masalah yang kalian hadapi apa? Terus kalian harus memecahkan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kalian dengan cara 4 prinsip ya. Bisa? Bisa. Iya, dengan cara dekomposisi, dengan cara pengenalan pola, atau dengan cara abstraksi, atau dengan cara apa? Berpikir algoritma. Ya. Bagaimana ya perasaannya? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Ya? Senang. Terus apa lagi? Bahagia. Terus? Ayo apa lagi? Ayo. Hah? Bagaimana? Happy. Iya.
komputasional. Iya, jadi cara berpikir komputasional itu penting ya? Penting banget, karena dengan berpikir komputasional permasalahan kita hadapi akan lebih mudah. Terus apa lagi? Cepat selesaikan ya? Cepat terselesaikan. Terus apa lagi? Ya, masalah besar menjadi kecil, menjadi sederhana. Ya, kalian biasakan setiap permasalahan yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus bisa menerapkan berpikir komputasional. Berikutnya, guru akan menerangkan ya tentang penerapan berpikir komputasional secara plak. Jadi ada plak dan plak. Jadi bisa dilakukan secara dengan manual tanpa komputer, dan juga bisa dilakukan dengan cara komputer. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.